Welcome to podcast Ngesan. Selamat malam semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Malam ini bersama gue, Dianti Zilda, gue bakal nemenin kalian selama waktu yang tidak ditentukan. Podcast ini sangat menginspirasi serta mengedukasi untuk para pendengar. Tentunya di sini enjoy aja. Dan buat para pendengar, stay tune. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Dianti Zilda dalam acara Ngesantuy. Nah, kali ini gue lagi di base campnya anak gunung nih. Nah, langsung aja nih kenalan sama teman-teman gue. Mungkin dari anak Surabaya dulu nih. Bang Yoyo, ayo kenalan dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Rizky Suara, biasa dipanggil Yoyo. Asal dari Ngawi, lahir di Surabaya. Kuliah di Universitas Airlangga jurusan kedokteran. Nah, terus ada lagi nih, namanya Bang Jajat. Halo Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Budi Negoro, asal Ngawi, kuliah di Semarang, Universitas Negeri Semarang, jurusan olahraga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, dari pendaki cantiknya Sukabumi. Wah, langsung aja nih, ada Kak Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani. Saya dari Sukabumi, lulusan pesantren Darushifa Al-Fitroh. Yang suka dipanggil, yang suka disebut Tiaspida Sukabumi. Saya asli dari Sukabumi. Dari Sukabumi juga ya. Ada Bang Regi, si penolong pendaki. Langsung aja Bang. Langsung aja Bang, kenalan. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Regi Nur Saban Asegaf. Saya berasal dari Sukabumi. Umur masih muda, intinya di bawah 21. Serius loh gua ngomong ini. 21. Iya, serius. Saya masih pemula pendakian sih, intinya. Belum apa-apa ya, intinya lah pusing gua. Merendah untuk meroket gak nih Bang? Hah? Merendah untuk meroket gak? Enggak. Apa kayak Bang Yoyo nih, merendah untuk meroket? Enggak kok, enggak. Saya masih pemula, enggak tahu apa-apa soal pendakian. Ini senior saya yang tadi namanya Ayu ya. Nah, di sini kita lagi pada kumpul nih guys. Kumpul bareng pendaki-pendaki dari Nusantara nih, berbagai daerah ada di sini. Nah, mereka-mereka ini yang gue undang ini sangat berpengalaman banget. Nah, makanya beneran dong, sangat berpengalaman banget. Nah, mungkin di sini sangat berisi karena emang kita lagi di pos pendakian kan, karena kita baru turun daki. Nah, nih gue mau nanya nih sama abang-abang dan kakak-kakak nih, buat kalian gimana rasanya naik gunung pertama kali? Mungkin dari Bang Jejat dulu. Ya, pertama naik gunung di tahun 2017 sih, kelas 1 SMA. Waktu itu ikut pendakian massal karena dari komunitas sendiri Sispala. Naik pertama di Gunung Lawu, yaitu Gunung Lawu di Magetan sih. Trek yang cukup keras dan batu cadas gitu, menguras energi banget. Dan waktu itu sering ngeluh sih, habis turun udah gak mau naik lagi. Terus akhirnya lanjut diajak, lama-lama jadi candu. Nah, itu pengalaman dari Mas Jajat nih. Tapi ada lagi nih pengalaman, mungkin kita bakal ngegali satu persatu. Mungkin dari Kak Ayu dulu nih, karena kan dia cewek ya. Gue baru pertama kali nih ngelihat cewek seorang pendaki yang keren banget. Oke, ya Ayu juga sama. Awal naik gunung itu tahun 2017. Awalnya saya diajak sama kakak saya yang cewek. Waktu itu pertama naik gunung itu ke Gunung Gede iya. Di situ lumayan, pertama naik gunung saya udah mempunyai banyak temen.
mempunyai keluarga baru lah, terus banyak pengalamannya juga, dan akhirnya lama kelamaan jadi semakin ingin merasakan lagi dan lagi. Ya intinya jadi candu juga. Nah, mungkin dari Bang Regi dulu nih. Bang Regi gimana Bang? Awal pertama naik gunung tuh tahun 2000 berapa ya? Lupa dia saking Lupa. banyaknya. Enggak banyak gitu. Maksudnya waktu SMP lah intinya. Tahun 2013, 2014 lah intinya. Pertama naik tuh ke Salak, Gunung Salak ya, intinya itu pertama trek yang sangat menakjubkan bagi saya karena saya di situ tuh nggak bawa carrier, nggak bawa apa-apa, hanya daypack. Iya, modal nekat doang, tapi alhamdulillah nyampe. Dan di situ saya vakum berapa tahun. Nah, kelas 1 SMA saya bukan masalah pendakian lagi, tapi masalah rescue. Habis lulus SMA baru mulai pendakian kembali. Itu saja sih. Wah, banyak ya berarti pengalamannya nih. Enggak banyak. Nih, ada yang dari Surabaya nih yang nyempet-nyempetin ke sini kan. Nih, pengalaman gimana nih, Bang? Pengalaman pertama kali tahun 2017 itu di Gunung Penanggungan sama artis Al Ghazali sama Al Eldul. Setelah itu pesan dan kesan pertama kali awal pendakian itu pertama susah sih. Terus masih belum tahu SOP pendakian, barang apa aja yang harus dibawa di pendakian, terus cara penanganan orang kalau misal sakit atau gimana, itu masih belum. Jadi pengalamannya masih kurang pas 2017. Setelah itu mau berhenti vakum juga sih, tapi diajak sama teman-teman. Akhirnya balik lagi rasa ingin ke gunung. Akhirnya sampai tahun 2020 ketagihan terus. Ya insya Allah bakal ketagihan terus. Sekian. Itu pengalaman-pengalaman dari abang-abang dan kakak-kakak nih. Nah, terus gue mau nanya nih sama abang-abang dan kakak-kakak nih, kenapa hal apa yang paling berkesan di gunung? Mungkin dari Bang Regi dulu nih. Untuk hal yang terkesan tuh bukan masalah apa-apanya sih. Kalau udah nyampe atas tuh kesannya banyak banget gitu. Kita bisa kenal sama orang lain gitu, deket sama orang lain, kenal sama yang mana-mana juga gitu, daerah mana-mana juga. Dan yang paling berkesan itu adalah bisa kembali ke rumah, intinya itu. Serius itu. Kalau dari Bang Yoyo sendiri gimana Bang? Hal yang paling berkesan? Hal yang paling berkesan dalam pendakian itu aslinya banyak, tapi jarang orang yang mengetahuinya. Contohnya seperti istirahat di gunung, itu kesannya sama-sama merasakan capek bareng. Terus masak-masak di gunung, sama-sama merasakan manis, pedas, pahit, asin bersama. Terus nambah teman juga dari se-Indonesia sih, se-Nusantara bisa. Terus Kembali ke rumah itu paling pesan saya, tujuan dari pendakian itu adalah pulang ke rumah dengan selamat. Jadi puncak itu bonus, kalau bisa harus pulang di rumah dengan selamat. Ya itu aja. Nah, kalau dari Kak Ayu sendiri nih Kak, gimana nih Kak? Pertanyaan masih sama dong Kak pastinya. Ya, yang paling berkesan saat pendakian itu ya pertama punya teman baru, keluarga baru. Terus yang paling berkesan itu pokoknya kalau pas lagi sakit di sana tuh merasakan kekeluargaan. Merasakan banget kekeluargaannya, solidaritasnya tinggi. Terus sama orang yang nggak kenal juga dia baik, dia suka menolong. Ya intinya kalau anak pendakian ya pada bagus-bagus lah kalau jiwa solidaritasnya. Tapi ya gak semua sih. Ya tentunya ya kembali ke rumah aja, itu yang intinya. Dengan selamat. Ya udah.
Nah terakhir nih dari Bang Jajat, gimana Bang? Ya kesan saya sih pertama pendakian ya memang sih terlalu capek dan menguras tenaga fisik juga mental terutama kalau gunung di atas berapa ya udah 2000-an itu udah masuk kategori medium lah. Tapi kalau udah 3000 udah itu bisa saja buat apa ya nambah nambah apa ya? Gak ada nambah adrenalin sih kalau naik tingkat misal dari 2000 terus naik ke 3000 itu. Dan kesan saya kalau naik dan sampai puncak itu ya berkesan banget sih. Setelah kita terbayar di atas dengan view dan panorama yang bagus. Dan pesan saya satu lagi, jangan jangan duduk buat pendaki, jangan duduk di atas di tengah trek ganggu pendaki lain, kasihan. Duduk ya sewajarnya di samping-samping, jangan di tengah trek. Jangan minum sambil berdiri. Terus juga puncak adalah tujuan utama sih, pulang ke rumah dengan selamat yaitu syukur udah cukup. Dah sekian. Nah ini kan kita kan lagi pada muncak bareng nih Bang. Nah menurut Abang nih ada nggak sih berkesannya di pas kita bareng-bareng ini, apalagi kenal gue sendiri gitu kan, terus sama teman-teman gue itu gimana? Oke. Nah mungkin ntar terakhir bakalan buat tips buat para pemula nih. Mungkin dari Kak Ayu dulu Kak Ayu. Pas ketemu sama sama rombongan dari mana ini? Tangerang ya. Tangerang Ngawi. Terus kenal sama Teteh Dianti. Ya dia orangnya akrab ya. Rame ya. Ya ini Aku Bang Regi. kalau sama Bang Regi ya pokoknya dia udah apa sih namanya? Abang kita. Iya, gitu. Abang kita semua. Ya intinya terkesan banget lah sama pendakian sekarang ya. Biasanya nggak gampang kenal sama rombongan orang gitu. Ya pokoknya kalau sekarang menurut saya bagus, rame, sangat berkesan sih bagi saya. Nah yang selama muncak diem aja nih, terus jarang minum, Bang Jajat langsung. Ya saya pertama ke Gede juga baru pertama kenal dengan Mbak Dianti. Ya orangnya sangat sangat solid sih, antusias banget. Meskipun pemula sih punya semangat dan tekad untuk ke puncak, untuk mendaki meskipun masih pemula dan masih bawa barang sekedar bawa apa aja dibawa. Nggak terlalu lengkap sih, nggak apa-apa, tapi tetap punya semangat yang solid, yang tinggi untuk antusias mengejar puncak, punya tujuan utama yaitu puncak, tapi ya sebagai bonus. Tapi nggak begitu menyusahkan sih, enak sih, enak juga bisa diajak lucon enak sih, orangnya sangat humor sekali. Nah, ini yang sering ngebawain tas gue nih, guys. Nih, ada Yoyo, langsung aja yuk. Pertama kenal Teh Dian itu jujur ya sangat nyusahin banget. Tapi wajar lah, namanya pemula kan, apalagi pemula cewek, jadi wajar. Tapi ya dia sangat antusias sih, tapi dia berusaha untuk mencapai puncak. Karena setiap langkahmu adalah perjuangan. Benar. Ya jujur saja tadi ya itu sangat menyedihkan sekali bagi saya. Yang niatnya Pesan nama semuanya bukan. Oh, bentar. Yang niatnya ke Gede itu buat seneng-seneng, ini malah kok ngeporterin. Aduh. Tapi semuanya dong, jangan ke gue doang. Ya kesan untuk semuanya kan pertama kenal sama itu pas di pos 4 ketemu si Toke sama teman-temannya. Ada si Regi sama si Ayu sama Bintang sama teman-temannya. Nah itu disambut
disambut dengan apa? Baik, ya segelas kopi. Welcome. Alhamdulillah welcome. Ya alhamdulillah menemukan keluarga baru di Sukabumi. Ya terima kasih. Itu saja. Nah, yang nungguin nih. Ayo bang. Ayo bang. Bang Regi gimana dong? Buat semuanya ya, bukan ke Dianti doang. Gimana ya? Awalnya sih gua nggak deket-deket amat ya gitu, cuman ngegebergin tendanya doang, takut ada yang goyang-goyang gitu malam-malam gitu. Pas gua lihat ya yang nongol, wah itu gitu maksudnya. Terus pas pagi-pagi nyamper gitu, pas nanjak tuh nggak deket juga gitu. Nah pas dikasih buah anggur tuh baru deket pas dipoto deket itu. Nggak nyusahin banget gitu, nggak nyusahin. Pas mukbang di bawah tuh dia tuh maksa pengen masak kornet gitu. Mbak Dianti itu tuh maksa. Enak gak? Enak sih enak, cuman ya asin itu. Enak chefnya. Iya. Chefnya tuh ya kita tuh nggak kenal di track tuh pas 4 sama Bang Yoyo tuh sendiri dia. Jadi kayak nge-morterin kita gitu dari rombongan Sukabumi sama Bogor, chefnya lah intinya. Dan dia juga bawa oleh-oleh tuh pecel Surabaya ya bang. Pecel Madiun. Maafkan abang ya. Nah pas turun tuh, ini nih yang bikin ini nih. Pas turun saya tuh terpisahkan dengan mereka. Saya disuruhkan tuh dibetak sama teman anak Bogor tuh Cilengsi tuh. Dibetak tuh tenda, matras, ya, pokoknya sleeping bag nggak ada semua gitu dibawain sama dia. Nah pas turun saya tuh ninggalin teman saya gitu karena saya kambuh jadi saya lari ke bawah gitu kan. Berdua tuh teman gitu, sahabat lah abang sama ade ditinggalin sama gua nungguin tuh di pos 4 nggak ada gitu. Gua jadi nge-backup anak Tangerang sama anak Bogor. Nah pas gua turun lagi sampai trek 3, gua 1 jam di sana nungguin kagak ada gitu. Jadi gua nge-backup anak Tangerang nih mah. Badian tuh bukan kesleo, kram kakinya. Minta dipijit, ya udah saya pijitin. Nah udah dipijit sembuh, dibawa lari, itu nyari penyakit sendiri gitu maksudnya. Nah kambuh lagi nyampe bawah tuh ingklek, kakinya ingklek. Tahu what is the meaning ingklek? Jatuh bareng kan? Iya kita jatuh bareng tuh akhirnya. Nah pas itu gue nungguin adek sama abang gue nih di bawah. Dia cerita. Nggak ada, jam 5:30 nggak ada. Nah, habis itu tuh gue naik ke atas, nunggu di Tanah Merah 30 menitan lah. Mana nggak ngerokok, pakai kolor, pakai baju pendek, kedinginan malam-malam, nggak bawa air, masih nggak ada. Abis maghrib, ya udah deh, gue naik lari dari situ nyampe pos 1 tuh, dan akhirnya lah ketemu di base camp anjir. Itulah kesan-kesannya lah. Nah, itu tuh pengalaman ya, mungkin di sini ya sangat berkesan lah karena nggak bisa diluapin dengan kata-kata kan. Nah, buat tips nih dari abang-abang dan kakak-kakak buat orang-orang pemula. Mungkin dari Bang Yoyo dulu nih. Yang lebih dari jauh kan Surabaya gitu ke sini. Nah, gimana sih gitu tips buat para pemula biar nanjaknya nggak kayak gue gitu atau apa gitu? Tips yang pertama untuk pemula, dari hari H pendakian diusahakan untuk olahraga ringan seperti jogging atau sepeda. Terus makan makanan yang bergizi. Terus pas hari pendakian diusahakan badan itu harus refresh biar nanti pas di jalur pendakian nggak pusing atau pingsan. Ya itu aja. Diusahakan pas daki awal itu harus makan dulu, soalnya pendakian itu jalurnya berat.
Karena nggak seperti Ya, pacaran gitu. ya, treknya berat. Jalanin aja nggak gitu. Kan butuh kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar, itu udah Seimbang ya. ya harus seimbang. Udah, makasih. Nah, kalau buat Kak Ayu sendiri kan Kak Ayu nih mewakili perempuan nih. Tadi udah yang cowok. Gimana nih Kak tips buat para perempuan yang mau ngedaki? Ya, tips yang pertama sih ya kalau buat pemula ya. Tips yang pertama itu dari soal fisik ya. Fisiknya usahakan harus olahraga dulu sebelum memulai pendakian pas hari H. Soalnya kejadiannya gak apa sih ya gak menentu, terus resikonya juga lumayan lah, apalagi orang yang gak kuat dingin. Iya, benar. Usahakan. Nah, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Kalau bisa bawa obat yang apa sih, yang orangnya punya penyakit mah, asma atau apa. Ya, sakit kepala itu juga sering ya. Luar dalam lah. Ya, pokoknya itu P3K harus bawa, wajib itu. Iya, niat harus berani. Kalau jawa mentalnya. Kalau belum ada dari hati pengen naik itu bahaya, apalagi gak ada izin dari orang tua. Ya intinya yang pertama harus ada izin dari orang tua, siapin fisik sebelum pas hari hanya. Udah. Nah, kalau misalkan nih Bang, mungkin bakalan beda nih pertanyaan sama yang Abang sama kakaknya kan. Kalau misalkan orang yang mau ngedaki tapi cuma pengen kayak euforianya aja tapi nggak mau ngerasain susahnya itu seperti apa sih Bang gitu? Pernah nggak nemuin orang-orang kayak gitu? Maksudnya gimana nih? Nih misalkan nih, iya, ibaratnya pengen nyampe situ, pengen eksistensi atau apa gitu. Sebenarnya sih itu bukan apa ya, bukan ingin mendaki, tapi ya main gitu. Ya udah, kalau lu pengen main ya udah nyewa porter. Kalau lu punya duit ya udah naik aja sendiri lu tuh. Makanya lu jangan pengen titip-titip nama doang, anjir. Dari bawah ke atas tuh capek. Perjuangan, anjir. Wey, dengerin wey. Anjir gua ngomong nih, ya. Indonesia tuh luas, enggak rebahan doang. Mentang-mentang lu corona, jadi lu rebahan doang gitu. Ya udah, lu nikmat Tuhan mana lagi yang ingin kau dustakan gitu. Lu kalau lu pengen nyusahin orang lain, ya sebenarnya bukan nyusahin sih. Jadi emang kan fisik orang nggak tahu gitu. Nih kalau lu niatnya mendaki, lu pasti safety, bawa carrier sendiri lah intinya. Bawa iya oke lah gitu maksudnya. Nah kalau lu pengen eksistensi, lu bawa porter sendiri gitu. Kalau buat Bang Jajat nih, Bang, tips. Enggak, ini beneran gue nanya nih. Gimana sih caranya kalau misalnya kita bawa beban nih, terus jalannya seperti apa gitu, dan kenapa lu bisa kayak lari cepet dan lain itu gimana sih gitu? Ya gimana ya, memang udah dari basic dan skill udah apa sih, dari pertama juga udah bertahun-tahun sering daki gitu, udah sering sekali. Jadi ya udah terbiasa sih. Kalau naik dengan cepat atau katakanlah patas, bisa disebut patas itu ya karena tergantung orangnya sendiri. Kalau udah mumpuni, tahu trek sendiri, jalur atau keadaan medan yang sering didaki, ya pasti bisa cepat gasik gitulah. Gitu, jadi punya, kalau udah tahu trek medan, keadaan gunung, insya Allah udah bisa mumpuni sih. Kalau jalan cepat atau lambat tergantung keadaan, juga fisik juga ngaruh. Kalau misalnya belum keisi protein atau karbohidrat, itu juga ngaruh sih. Karena ya itu sih terpenting, fisik dan mental aja. Udah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalian kan punya komunitas nih. Nah, siapa tahu nih pendengar ngesantuy ini dari kalian, dan siapa tahu kalian juga punya kayak open trip dan lain. Bisa nih di sharing-sharing nih. Mungkin dari Bang itu dulu nih. Bang Ajat lagi. Ya gini, saya kan udah
udah tahun 2017 udah mulai kenal dunia pendakian sih. Nah, saya mikir kalau naik terus-terusan, kalau duit masih minta orang tua kan apa ya, kasihan juga. Nah, akhirnya saya mulai 2018 awal itu udah berani membuka open trip di insya Allah ya gunung yang sudah pernah saya daki, dan ngajak-ngajak masyarakat di bawah seperti masyarakat lokal buat narik, buat kerja, entah itu jadi guide atau porter lokal. Itu juga bisa membangun mereka sih jadi kerja ngikut kami, jadi partner. Jadi itu aja untuk saya pribadi. Kalau naik-naik pasti saya model share cost. Jadi tiap yang belum didaki pengen mendaki, terus tanya transport share cost berapa, budget ke sana ke sini. Nah, itu untuk diperhitungkan juga buat budget. Perhitungan harga open trip juga sih tergantung di gunung mana, di daerah mana. Nah, itu setiap saya pendaki itu saya catat, jadi bisa masang harga dan berani membuka open trip di insya Allah kedepannya di seluruh gunung Indonesia. Kalau buat Kak Ayu sendiri nih, gimana Kak? Punya komunitas atau apakah Kakak juga open trip juga nih sama kayak Bang Jajat? Bisa dijelasin di sini, siapa tahu kan dari Sukabumi mau gabung gitu. Kalau dari komunitas, saya sih belum pernah ngadain open trip ya. Cuman ada teman saya yang suka bikin open trip ya. Tentunya kalau open trip suka ada di ini diumumin. Oh, diumumin. Ya, suka ada. Jadi di Facebook, Instagram, terus WA juga ada. Ya, intinya kalau komunitas siapa tahu mau gabung gitu. kalau saya sih ikut di PCS ya, Pendaki Cantik Sukabumi. Saya itu masuk langsung gitu, gak ada apa-apanya dulu. Jadi umum lah, siapa aja boleh masuk. IG-nya gitu. Iya. IG-nya apa gitu. Ya kalau mau cek IG-nya ya, Pendaki Cantik Sukabumi. Ya pokoknya kalau mau gabung silahkan cek IG-nya Pendaki Cantik Sukabumi. Bisa juga di Koplak Sukabumi ya. Komunitas pendaki lawak. Oke, makasih. Ya, kalau buat Bang Yoyo sendiri gimana Bang? Alhamdulillah komunitas saya sedikit tapi banyak masuk grup. Grup yang pertama ada Mountain Asia Ekspedisi, terus yang kedua Santri Pendaki. Terus saya sama Derajat ikut kerja buka open trip. Itu bisa dicek IG di gbpadventure.id. Ntar dicek aja di situ, banyak. Kalau kalian semua mau naik kemana, mau ke Lau atau ke mana, gunung mana, bisa request. Yang penting tim kami udah ke gunung yang di request itu. Bisa dicek di IG-nya gbpadventure.id. Udah itu aja. Oke, thank you banget nih buat abang-abang dan kakak-kakak udah mampir di podcast Nggak Santuy. Nah, intinya makasih buat abang-abang dan kakak. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. See you.